Selamat sore teman-teman. Kalau teman-teman ingat dengan perkutut ini adalah perkutut udan mas lokal alam yang ditangkap Mas Ripin beberapa waktu yang lalu. Dan perkutut ini ternyata lokal alam, meskipun warna kakinya merah. Kita sudah cek beberapa waktu yang lalu, kita tunggu suaranya dan suaranya lokal murni. Tapi sekarang perkutut ini dikembalikan teman-teman, dikembalikan oleh Mas Ripin ke alam. Dan tempat mengembalikannya adalah di mana Mas Ripin menangkap perkutut ini. Jadi akan saya tunjukkan ya di mana tempat perkutut ini ditangkap sebelumnya. Sini kelima aja. Bodoh klik mangga mau sering ngono. Pak oleh mah ya. Enggak klik ngono. Oh ngoni pra-prasa sini tak ngono. Kita buah apa tak? Oke, itu adalah video ketika perkutut udan mas ini ditangkap. Jadi lokasinya di makam desa teman-teman. Kemudian perkutut ini dipelihara. Jadi pernah saya buat kontennya tentang perkutut ini sebelum ini. Dan sekarang yang terjadi, perkutut ini minta dikembalikan ke tempat di mana perkutut itu ditangkap. Jadi Mas Ripin dapat mimpi perkutut ini agar dikembalikan. Dan akhirnya kita kembalikan. Perkutut ini kita lepas lagi di tempat di mana perkutut ini ditangkap, yaitu di makam desa tadi. Di sini, ini adalah makam desa. Jadi perkutut itu sehari-hari tinggalnya di pemakaman ini. Dan ternyata yang melihat bukan 1-2, dan yang menangkap juga tidak 1-2, tapi rata-rata mereka dikembalikan lagi karena cerita-cerita tadi, mimpi buruk dan lain-lain gitu. Oke, ini adalah penampakan perkutut udan mas lokal alam. Jadi ini yang ditangkap Mas Ripin kemarin ya. Sekarang dikembalikan lagi ke tempatnya pas nangkapnya. Dan ini adalah kesaksian dari orang-orang yang pernah melihat perkutut ini dan pernah melihat beberapa orang menangkap perkutut ini. Balik no kayak mas. Karena itu terakhir perkutut itu butuh juga. Bodoni pripun ya, Pak? Bodoni niku pripun? Lah digowo terus kon golek. Markum iku gene anake ra iso turu. Ya putih iku, Mas. Ya dibalekno berarti. Colon lah iku. Tapi duitnya 1 juta, nulung dikena yuk. Dikena pembayaran kayak iso. Sing susah ngono ku wis dicol. Iku diburu terus. Lah kanca cah miri yo bedil niku. Ning kono Dewi san cuma oleh nek bedil ning kene jenenge kena digoleki nganti dekuku tapi lho. Ki kok jebedil ning kono wae sadane. Kok ngono. Iya. Gobloke. Nek sing etan rada-rada. Pokoke jus ning wit iku wae. Nang nggon-nggon apa. Aneh tapi nyata yo. Di video itu tadi beberapa orang menceritakan tentang ada yang pernah menangkap perkutut itu dan baru 1-2 hari kemudian dilepas lagi karena ada yang anaknya nggak bisa tidur, ada yang anaknya langsung panas badannya, seperti itu kira-kira teman-teman. Baik, kali ini saya akan membahas di mana teman-teman tidak boleh menangkap perkutut lokal alam. Yang pertama adalah di lokasi makam. Yang saya maksud di lokasi makam adalah di dalam makam. Jadi misalnya teman-teman mau menangkap perkutut bagus, berkaturanggan, berwarna, kemudian yang suaranya besar gitu ya. Tapi kalau lokasinya di dalam makam, jangan ditangkap. Lokasi makam itu di mana tanah itu masih ikut makam, teman-teman. Jadi jangan pernah menangkap perkutut di dalam lokasi makam. Kalau sudah keluar silahkan. Yang saya maksud keluar itu, jadi perkutut itu
dia tempatnya di tempat makam itu, tapi kemudian kalau dalam bahasa Jawa istilahnya sobo, keluar dari lokasi makam. Kemudian teman-teman delok atau teman-teman pulut atau di jaring gitu ya, kemudian tertangkap. Nah itu silahkan kalau mau dipelihara. Tapi kalau masih di dalam lokasi makam itu, teman-teman tidak boleh menangkap di situ. Kemudian yang kedua, jangan menangkap perkutut di wilayah di dalam punden. Punden itu biasanya kalau di sebuah kampung atau di sebuah desa itu ada tempat yang dituakan, itu punden. Di situ biasanya dipakai untuk kondangan, untuk bancaan gitu. Kalau pas sedekah bumi di suatu desa itu namanya punden, teman-teman. Nah, di lokasi punden ini teman-teman juga jangan menangkap perkutut. Jadi perkutut itu kalau masih di lokasi punden sama kayak tadi di lokasi makam, jangan ditangkap. Jangan pernah misalnya teman-teman memikat gitu ya malam-malam di lokasi situ. Nah, itu enggak bagus. Silakan ditangkap kalau sudah keluar dari wilayah punden. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, jangan menangkap perkutut di lokasi-lokasi yang dianggap angker oleh masyarakat gitu, oleh warga. Di lokasi tempat yang angker-angker gitu, jangan menangkap perkutut di situ. Sama seperti yang di punden, yang di makam, kalau sudah keluar dari lokasi itu silahkan ditangkap. Tapi kalau masih di dalam, jangan ditangkap. Oke, itu adalah 3 tempat di mana saya tidak merekomendasikan untuk menangkap burung perkutut di tempat-tempat tersebut. Jadi tidak merekomendasikan itu, kalau teman-teman mau dilakukan ya silahkan saja. Kalau sudah biasa mungkin gitu ya, saya sudah biasa menangkap perkutut di makam atau di punden atau di tempat-tempat tangker gitu ya, itu ya silahkan gitu. Memang biasanya perkutut yang bertempat di tempat-tempat itu biasanya bagus-bagus, entah yang suaranya tebal atau katurangan-katurangan yang bagus, itu tempat-tempatnya di situ gitu ya. Tapi biasanya takutnya kalau ada efek-efek yang kurang bagus yang muncul setelah perkutut itu ditangkap dari tempat-tempat tersebut. Misalnya seperti tadi, ada yang setelah menangkap perkutut itu anaknya tidak bisa tidur, kemudian sering mimpi buruk gitu dan lain-lain. Sebetulnya banyak cerita berdasarkan pengalaman cerita orang-orang yang pernah menangkap perkutut di tempat-tempat tersebut. Oke, sementara itu dulu teman-teman pembahasan sore kali ini. Selamat sore, salamku.